Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 830. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Dia tidak dapat menebak identitas Chen Sisi, matanya dingin, dan sungai takdir yang panjang muncul di sepanjang tubuhnya. Jimat yang mencapai langit di atas kepalanya segera meledak menjadi sinar cahaya yang luas, seperti sungai hantu yang panjang meledak ke arah Chen Sisi. Boom! Bidikan kedua master ini adalah pengetahuan unik mereka sendiri. Tujuannya adalah untuk menjatuhkan Chen Sisi dalam waktu sesingkat mungkin. Selain itu, di sisi lain, para master dari alam surga barat dan alam surga selatan juga nampak menggabungkan serangan mereka dan mengarahkannya ke arah Chen Sisi. 3 serangan besar datang dengan kuat dan serangan itu belum tiba, tetapi pemaksaan yang mengerikan telah melanda Chen Sisi. Tidak, pesona peri rubah berekor 9, kata Chen Sisi. Dalam krisis ini Chen Sisi tidak bisa mengurus terlalu banyak. Dia hanya bisa menggunakan kekuatan yang diwarisinya dari pendahulu rubah peri berekor 9. Pada saat berikutnya Chen Sisi berubah dan seluruh sosoknya menjadi sangat mulia. Napas di tubuhnya langsung naik, pesona yang menakutkan, kekuatan yang menyelimuti menyeruak keluar, menyapu dalam sekejap. Boom! Chen Sisi terlahir dengan tubuh menawan. Seberapa kuat dia menunjukkan semuanya sekaligus. Bahkan jiwa guru suci sejati seperti putra ilahi pada awalnya akan terpesona. Meskipun Dong Huang Jueyi dan Jugetsu tangguh, mereka tidak bisa lepas dari pesonanya. Saat ini setiap orang hanya merasa terjebak dalam keadaan kabur, dan mereka telah terjebak dalam pesona Chen Sisi. Tidak baik teknik menawan. Tetapi Dong Huang Jueyi dan Jugetsu adalah sosok jenius. Dalam sekejap, mereka berdua terbangun dan melihat serangan sihir Chen Sisi yang telah mendatangi mereka. Tidak baik. Semua orang terkejut dan menembak bersama. Segera raungan yang mengguncang bumi bergema dan mereka berdua mundur ketakutan dan marah. Apakah kedua orang ini baik-baik saja? Kata Chen Sisi, wajahnya menjadi jelek. Tahu iblis ilusi ini lebih lemah. Jika dia menggunakan tahu iblis abisal, dia pasti akan dapat melukai dua orang itu dengan serius. Tetapi tahu iblis abisal itu terlalu penting. Ada puluhan master di tempat kejadian. Begitu dia menggunakannya, selama itu bocor, dia tidak hanya akan mati, tetapi Qingchen juga akan dalam bahaya. Jadi dia tidak boleh sampai menggunakannya kecuali dalam posisi hidup dan mati. Teknik menawan. Chen Sisi memutar tubuh menawan alaminya dan berjalan di dalam kehampaan. Di belakangnya seekor rubah peri berekor 9 muncul. Kemanapun dia pergi itu menjadi wilayahnya. Siapapun yang melihat Chen Sisi, dia akan tenggelam ke dalam kehancuran. Jika hanya ada Dong Huang Jueyi dan Jugetsu di sini, Chen Sisi bisa saja membunuh mereka sejak lama. Tetapi ada terlalu banyak orang di sini. Tidak peduli seberapa kuat teknik pesona Chen Sisi, dia tidak bisa langsung memikat semua orang yang ada di sini, karena akan selalu ada 1 atau 2 orang yang sadar. Namun ini saja sudah membuat banyak jenius-jenius itu nampak terkejut. Chen Sisi benar-benar melawan banyak jenius dari alam surga barat dan alam surga selatan hanya dengan dia sendirian. Sial, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu bisa melawan kami semua? Dong Huang Jueyi memiliki tatapan dingin dan dia meraung. Dia benar-benar marah. Jenius tak tertandingi ini tidak bisa mentolerir kenyataan seperti itu, bahwa begitu banyak dari mereka yang bergandengan tangan. Tetapi itu sebenarnya dilawan hanya dengan seorang wanita kecil. Niat membunuhnya seketika diringkas. Dong Huang Jueyi membakar asalnya dan dia langsung melesat menyerang lagi ke arah Chen Sisi. Teknik pesona, kata Chen Sisi. Kali ini Chen Sisi tidak berusaha keras, melainkan dia langsung menggunakan teknik pesona untuk menghindari serangan Dong Huang Jueyi. Tidak peduli bagaimana Dong Huang Jueyi menyerang.
Selama dia tidak bisa menahan teknik pesona Chen Sisi, dia tidak akan bisa melukai Chen Sisi sama sekali. Itu tidak berhasil. Jugetsu juga menatap Chen Sisi dalam-dalam. Pesona Chen Sisi ini terlalu kuat, dan Dong Huang Jue sendiri tidak dapat membunuh lawan. Namun saat ini Jugetsu nampak bertanya-tanya, formasi apa yang menyebabkan wanita ini bertarung dengan mati-matian? Boom! Dan saat Jugetsu bersiap untuk menyerang, tiba-tiba terdengar suara gemuruh dari aula luar. Dan kemudian serangkaian aura terbang masuk. Apa ada begitu banyak master umat manusia? Sungguh aura pena suci yang kuat. Tempat apa ini? Pemimpin orang-orang yang datang ternyata adalah Pangeran Jinwu dari makam kekaisaran ras iblis. Ketika dia menyapu pandangannya, dia melihat pemandangan di sini. Terutama ketika dia merasakan napas pada Chen Sisi, dia langsung terkejut. Gadis ras manusia ini sebenarnya memiliki aura ras monster mereka. Pangeran Jinwu lihat ke aula, sepertinya ada formasi dan pasti ada harta karun di dalamnya. Seorang master penguasa iblis berkata dengan suara yang dalam, "Ya benar, Pangeran Jinwu, manusia di sini sepertinya telah mengatur sebuah formasi. Aneh jika ada harta di sini. Mengapa master manusia ini tidak mengambil harta itu? Apa wanita ini? Dia memiliki aura ras monster kita. Aneh, tetapi dia jelas adalah penguasa ras manusia. Tapi dia sebelumnya bertarung melawan manusia-manusia ini. Apakah itu untuk mencegah para penguasa ras manusia ini untuk memperebutkan harta? Hei, apakah kamu terlalu banyak berpikir? Apakah kamu pikir wanita ini mampu mencegah begitu banyak master manusia ini untuk mengambil harta? Apakah kamu bercanda?" Banyak tuan dari ras monster itu nampak berbicara dan berkata satu sama lain, "Diam untukku. Kamu bisa melihat hal yang begitu jelas. Tidakkah kamu melihat pangeran ini?" Kata Pangeran Jinwu. Dia nampak berkata dengan marah. Orang-orang dari ras monster. Kemunculan Pangeran Jinwu membuat Dong Huang Jue dan yang lainnya memiliki hati yang tenggelam. Ini jelas merupakan sekelompok master dari ras monster, terutama Pangeran Jianwu yang terkemuka dengan matahari dan api yang tertahan di tubuhnya, memberi mereka kejutan yang kuat. Master iblis seperti itu jelas tidak mudah untuk dihadapi. Sial, Dong Huang Jue melirik Chen Sisi dengan kejam. Jika bukan karena Chen Sisi, kelompok mereka pasti sudah mendapatkan pena suci tingkat guru suci itu. Jadi sekarang peluang mereka untuk mendapatkan pena suci itu sangatlah tipis. Sesaat kemudian banyak kelompok lainnya juga nampak muncul di aula satu demi satu. Semuanya berkumpul di sini. Mereka merupakan ras manusia dan juga ras monster banyak bermunculan. Boom, aura menakutkan lainnya muncul dan sekelompok master iblis muncul. Raja iblis kecil dari 10.000 pegunungan iblis. Ketika Pangeran Jinwu melihat orang yang datang, matanya memancarkan cahaya dingin dan aura pembunuh di tubuhnya tiba-tiba menyebar. Pangeran Jinwu, aku tidak menyangka kamu telah ada di sini. Mengapa? Suasana iblis di sini sebelumnya. Mungkinkah itu adalah Anda yang sedang bertarung melawan master manusia ini? Kata Raja Iblis kecil itu. Raja Iblis kecil itu adalah seorang pemuda dengan momentum luar biasa. Ada pola emas aneh di tengah alisnya. Seluruh napasnya sangat kokoh. Dengan pandangan sekilas, pandangannya langsung jatuh kepada Chen Sisi dengan ekspresi terkejut. "Klan Pri Rubah," kata Raja Iblis kecil itu. Dia nampak langsung tertegun. Selain merasakan aura klan rubah pada tubuh Chen Sisi, seluruh tubuh Chen Sisi juga sama sekali tidak seperti monster. Itu jelas merupakan ras manusia. Tetapi bagaimana mungkin ras manusia mewarisi warisan dari keluarga Pri Rubah? Siapa yang mulia? Mengapa Anda memiliki warisan Pri Rubah Tong Tianje dari klan monster saya? Raja Iblis kecil itu nampak mengerutkan kening. Klan Pri Rubah Tong Tianje adalah ras teratas di klan monsterku dan jarang memiliki kontak dengan ras manusia. Dia bahkan membenci manusia, terutama setelah seorang patriark dari klan rubah di zaman kuno telah jatuh cinta dengan seorang master dari klan manusia. Dia kemudian memisahkan diri dari klan rubah dan bahkan menarik kebencian dari klan rubah.
Di tahun-tahun ini, hampir tidak ada klan rubah yang berjalan di dunia. Bagaimana kamu bisa mendapatkan warisan dari klan peri rubah? Berbicara tentang ini, wajah Raja Iblis dari pegunungan 10.000 iblis itu nampak berubah, dan dia memikirkan kemungkinan yang sangat mengejutkan. Mungkinkah Anda adalah keturunan peri rubah dan ras manusia yang mengkhianati klan waktu dulu? Semakin Raja Iblis kecil itu memikirkannya, semakin terkejut jadinya. Jika itu benar, maka Chen Sisi jelas memiliki darah ras manusia dan ras monster. Ini bisa menjelaskan aura klan rubah yang ada di tubuh Chen Sisi. Tanpa diduga, klan peri rubah masih memiliki keturunan. Anda pernah dikepung oleh ras manusia sebelumnya. Umat manusia ini tidak memiliki hal yang baik. Raja Iblis kecil ini memiliki saran. Karena Anda berasal dari klan peri rubah, Raja Iblis ini akan menjadikan Anda sebagai pelayan dari Raja Iblis kecil ini. Dan Raja Iblis kecil ini akan melindungi Anda. Kata Raja Iblis kecil itu seraya menyipitkan matanya dan berkata dengan enteng, "Klan peri rubah." Pangeran Jinwoo saat ini juga nampak menyipitkan matanya ke arah Chen Sisi. Benar saja, Anda memiliki pesona klan peri rubah. Aura semacam ini harus dimiliki oleh talenta teratas dari klan peri rubah. Berbicara tentang ini, Pangeran Jinwoo itu memandang Chen Sisi dengan Chen Sisi dengan cahaya keemasan di matanya dan berkata sambil tersenyum, "Yang mulia, saya berasal dari klan makam kekaisaran, dan klan peri rubah selalu berada di jalan yang sama. Jika Anda bersedia mengikuti klan makam kekaisaran saya, dan bahkan jika Anda adalah umat manusia, pangeran ini bersedia menerima Anda," kata Pangeran Jinwoo. Setelah mendengar ini, ekspresi Jugetsu dan Dong Huang Jueyi nampak berubah. Di luar dugaan, aura ras iblis di tubuh Chen Sisi bisa membuat orang-orang dari ras iblis ini menganggapnya begitu serius. Hahaha, klan peri rubah macam apa? Tanpa diduga, wanita di sebelah saudara Qin memiliki identitas seperti itu. Kagum, saya sangat kagum. Boom. Tiba-tiba terdengar tawa nyaring dan segera di aula, Yao Wuming dan sekelompok master muncul bersama. Yao Wuming, alam surga timur. Melihat itu, Dong Huang Jueyi dan yang lainnya menoleh satu demi satu, dan mata mereka bersinar dengan cahaya dingin. Nama orang ini begitu besar sehingga menjadi musuh lama mereka, dan hati mereka segera menjadi waspada. Hahaha, banyak sekali orang berkumpul di sini. Apakah kalian semua sedang menunggu kursi ini? Kata Yao Wuming. Dia masuk sambil tersenyum penuh percaya diri. Setelah mendapatkan kekuatan kegelapan, dia membual bahwa dia berada di atas murid manapun pada level yang sama. Dan sikapnya nampak mengungkapkan temperamen yang bangga. Di sampingnya sekelompok master dari alam surga timur mengikutinya dari belakang. Kali ini lapangan menjadi lebih kacau. Begitu Yao Wuming dan yang lainnya muncul, dia secara alami menarik kecemburuan dari banyak master. Yao Wuming juga merupakan seorang master top. Sekarang aula tersebut telah menjadi tempat pertemuan semua kekuatan dan ras utama. Para ahli berkumpul satu demi satu. Orang ini juga penguasa umat manusia. Dia bahkan lebih sombong dari sang pangeran, dan dia tidak tahu seberapa tinggi dunia ini. Postur Yao Wuming secara alami menarik ketidakpuasan dari Pangeran Jinwoo dan yang lainnya. Akan tetapi Yao Wuming mengabaikan tatapan semua orang di lapangan. Dia secara langsung menatap ke arah Chen Sisi. Tanpa diduga, Anda ternyata adalah keturunan dari klan peri rubah. Sebelumnya kursi ini agak mendadak. Saudara Qin memang sangat diberkati. Ngomong-ngomong, bagaimana dengan saudara Qin? Tidak ada jejaknya. Dan saudara Ilahi, yang sepertinya juga tidak ada di sini. Anda seharusnya tahu kemana perginya mereka berdua, kata Yao Wuming. Seketika semua orang memandang Yao Wuming dengan waspada. Yao Wuming tampak nyaman dengan Chen Sisi. Saat ini ekspresi Dong Huang Jueyi dan Jugetsu nampak jelek. Alhasil mereka akan semakin merepotkan jika ingin berurusan dengan Chen Sisi. Latar belakangnya ternyata begitu besar. Yao Wuming, wanita ini dari alam surgawi timurmu. Tidak heran saya telah menghitung bahwa kali ini kami akan memiliki ancaman besar dari alam surga timur Anda, kata Jugetsu. Dia berkata dengan dingin dengan jimat langit melayang di atas kepalanya. Mendengar itu Yao Wuming tersenyum lalu berkata,
Ternyata itu adalah saudara Jugetsu. Ya, wanita ini memang anggota dari alam surga timur saya, dan dia memiliki hubungan dengan kursi ini. Jika saudara Jugetsu ingin menargetkan orang ini, maka jangan salahkan kursi ini karena tidak akan memberikan wajah. Ya Wuming, tapi aku tidak peduli apa yang kamu miliki dengan wanita ini. Aku tidak akan pernah menyerah untuk mendapatkan pena suci tingkat guru suci di belakang wanita ini. Apa pena suci tingkat guru suci? Ya Wuming nampak tercengang, dan master klan monster lainnya serta yang lainnya juga nampak melihat batasan di belakang Chen Sisi. Tidak heran orang-orang ini berkumpul di sini. Ternyata ada pena suci tingkat guru suci di formasi yang ada di belakang Chen Sisi. Semua orang berbicara dan tertawa, tetapi ekspresi acuh tak acuh langsung menjadi serius. Pena suci tingkat guru suci, siapa yang tidak bergerak? Saat ini Ya Wuming terkejut. Awalnya dia melihat Jugetsu dan Dong Huang Jueyi sedang mengepung Chen Sisi dan mengira ada konflik. Dia muak dengan Dong Huang Jueyi dan Jugetsu. Tetapi ketika dia mendengar tentang pena suci tingkat guru suci, dia langsung mengerti masalah ini tidak sederhana. Mengapa Chen Sisi tetap berada di luar formasi? Jika memang ada pena suci tingkat guru suci di dalam, dia seharusnya tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Tetapi dia menghabiskan waktu dengan orang-orang di sini, dan dia tidak mengumpulkan pena suci itu secepat mungkin. Dan lalu di mana Qin Chen? Bukankah mereka berdua selalu bersama? Memikirkan hal ini, Ya Wuming sudah sepenuhnya memahami bahwa Qin Chen harus berada di dalam formasi itu. Dan Chen Sisi pasti melindungi Qin Chen untuk mengumpulkan pena suci itu. Memikirkan ini, Ya Wuming, dia tidak bisa lagi menahan diri. Tetapi dia menekan keserakahannya dengan sangat baik. Sebaliknya dia tersenyum lalu berkata, jadi tidak heran jika saudara Qin tidak terlihat. Ternyata saudara Qin berada di dalam formasi itu untuk mengumpulkan pena suci tingkat guru suci. Chen Sisi, Anda benar-benar tulus kepada saudara Qin. Anda bersedia menyerahkan hidup Anda untuk menjaga formasi ini untuk saudara Qin, dan tidak ingin siapapun mengambil pena suci itu. Bagaimana ada wanita sebaik itu? Apa seseorang berada di dalam formasi itu dan sedang mengumpulkan pena suci tingkat guru suci? Ketika Dong Huang Jueyi, Jugetsu dan yang lainnya mendengar kata-kata Ya Wuming itu, ekspresi mereka berubah drastis dan mereka segera mengerti. Tidak heran jika Chen Sisi tetap berada di luar formasi, dan ternyata itu untuk menutupi orang lain, sehingga rekannya dapat mengumpulkan pena suci tingkat guru suci itu. Ini yang merupakan metode tercela. Boom, Dong Huang Jueyi, Jugetsu dan yang lainnya tidak bisa lagi menahan diri. Mereka berkedip dan menembak langsung ke arah Chen Sisi. Jika ini terus dibiarkan, siapa yang tahu berapa banyak pena suci yang tersisa untuk mereka. Wanita kecil, matilah. Dong Huang Jueyi secara langsung menampilkan kekuatan terkuatnya kali ini. Segera serangkaian lingkaran cahaya gelap menggantung di tubuhnya, menghantui napas jalan guru suci, diikuti dengan napas pembunuhan yang mengerikan. Sementara mata Jugetsu di samping juga menjadi dingin, dan jimat yang mencapai langit melayang di atas kepalanya, dikelilingi oleh sungai takdir, terbang ke langit. Kaisar Timur Jueyi, Jugetsu, kalian berdua berani menyerang orang-orang dari alam surga timur saya, kata Ya Wuming. Matanya berkilat dan segera hembusan napas dingin melintas di tubuhnya, seolah-olah untuk membantu Chen Sisi melawan Dong Huang Jueyi dan Jugetsu. Tetapi sebenarnya dia diam-diam mendekati formasi dan ingin bergegas ke dalam formasi. Di saat yang sama Pangeran Jinwu dan ras monster lainnya nampak bergerak. Setelah master manusia lainnya juga bergerak, satu persatu dari mereka menembak dengan kuat, membombardir formasi di belakang Chen Sisi. Tidak ada yang penting untuk mendapatkan keuntungan meskipun Chen Sisi adalah anggota dari klan peri rubah, tetapi dia juga adalah orang luar di antara klan monster. Jika menghadapi musuh bersama, mereka semua akan bisa bergandengan tangan. Tetapi sekarang dihadapkan dengan harta karun, itu semua harus dikesampingkan. Boom, serangan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul bersama dan bergegas menuju ke arah Chen Sisi. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.